Halo, welcome back to suplemen Teen Heroes yang ketiga. Sudah jam 5, kalau belum ada yang bergabung. Kalau sudah ada yang bergabung, hi Glory. Eh, karena ini kalian nanti bisa tonton ulang lagi waktu udah masuk ke IG Story. Jadi, oh ya IGTV, sorry ini dari IG Live nanti masuk ke IGTV. Jadi, selamat bergabung di suplemen yang ketiga. Hmm, halo Marcel. Eh, Tante Lisa juga bisa gabung. Halo Tante Lisa. Semoga cepat sembuh yang di rumah. Eh, jadi sekilas ya, minggu lalu kita udah bahas tentang membantu. Kak Glory sudah share tentang membantu. Kalau kalian punya kesempatan untuk membantu, mari kita membantu. Apakah dari kalian sudah ada yang melakukan hal itu? Kita mau denger dong. Boleh share di grup klannya kalian, boleh share di kolom komentar, atau nanti kalau ini sudah ke-upload di IGTV, komen-komen di situ. Boleh share di story kalian apa yang memberkati kalian dan apa yang sudah kalian lakuin untuk membantu sebagai apa ya, tindakan nyata dari apa yang kita udah discuss nih minggu lalu di suplemen kita yang kedua. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa lihat di IG-nya kita, di feed udah ada di IGTV suplemen ke-1 dan kedua. Pendek banget, cuma 30 sampai 40 menit. Jadi kalian harus sempetin waktu di tengah-tengah kalian mungkin nonton drakor atau kalian main game atau di tengah-tengah stresnya kalian uh, sekolah, ya tonton 30 menit sampai 40 menit suplemen episode yang pertama sama yang kedua sudah diupload di IG TV-nya Kahel Teen Heroes. Dan kalau itu memberkati kalian, you may share it ke teman-teman kalian lain di story kalian supaya lebih banyak orang yang menebarkan hal yang positif. Kan lebih bagus ya di tengah-tengah dunia kita yang udah kayak gini ini, daripada kita post status viral kemarin. Nggak tahu apakah dari kalian ada yang tahu kalau ada status viral kemarin yang meresahkan banyak orang. Lebih baik kita post yang positif, ya toh. Salah satunya kalian bisa cek di IGTV kita yang episode-episode sebelumnya. Nah, kalau kalian udah melakukan kebaikan, which is a very good things, bagus banget untuk memulai dari hal yang kecil yang kalian bisa lakuin. Suatu kali saya pernah ikut seminar, orangnya bilang kayak gini, orang-orang di luar tuh pada seringnya bilang apa sih, kalian harus dream big. Wah, mimpi yang gede, aku mau jadi miliarder, rumahnya 10. Tapi dia bilang apa, no 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 no, jangan 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 mimpi yang gede, mimpi yang kecil, yang sekecil, sampai sekecil kecilnya sampai kamu nggak punya alasan untuk nggak ngelakuin mimpi itu. Jadi kok kamu bilang kayak, oh aku mau membantu orang ngasih makan 100 orang. Well, secara kalian belum punya duit sendiri mungkin, atau secara kalian sendiri aja masih nebeng orang tua, kan itu doesn't make sense dong. Terus kalian buat itu jadi excuses buat kalian, itu jangan. Tapi bermimpilah, punyalah keinginan yang sekecil mungkin, yang jadi kalian sendiri tidak punya alasan untuk tidak ngelakuin. Misalnya kalian cuma mau apa, kasih makan orang yang kadang pemulung yang sering lewat di depan rumah kalian cuma satu orang, mungkin kamu punya Indomie satu, kamu kasih satu, deal, congratulations, you have achieved your dream. Dream as small as possible sampai kalian gak punya alasan untuk gak ngelakuin dream itu. Itu yang Kak Glory kemarin sharing kan. Nah, berita baiknya adalah kalau kita sharing hal-hal yang baik, itu sebenarnya memang naturally harus kita lakuin. Kenapa? Karena Tuhan sendiri itu sudah sangat baik sama kita. Jadi pertama-pertama Tuhan udah sangat sayang sendiri sama kita, Tuhan sudah mengasihi kita. Itu kenapa kita bisa membagi juga. Kayak Cinat ya, Cinat punya anak namanya Joshua. Dia belum bekerja, tidak punya uang. Apa-apa harus kita yang kasih dong, ya kan? Suatu saat kita pergi ke supermarket, kita beli candy. Dia suka, ada satu candy yang dia suka, gambarnya burger, bentuknya burger, dia suka banget. Nah, kita beli, kita kasih ke dia. Jadi dari kita orang tua yang sudah bekerja bisa beli barang, kita beli candy-nya, kita kasih ke Joshua yang belum bekerja, yang tidak punya candy-nya.
Finally kita kasih dan akhirnya dia punya candy-nya kan. Nah, long story. Habis itu setelah dia punya candy-nya, jadi dia punya barang yang bisa dia share. Ceritanya kayak gitu. Kalau dulu awalnya Joshua yang tidak bekerja ini tidak bisa beli candy sendiri, oke? Karena maminya punya uang, maminya yang beliin candy kasih ke Joshua, jadi Joshua bisa beli candy. Setelah Joshua punya candy, dia bisa sharing ke orang lain candy yang dia punya itu, one pack-nya itu. Nah, kita tuh juga kayak gitu. Tuhan itu sudah terlebih dulu bermurah hati sama kita, berbaik hati sama kita, maka kita bisa berbagi kebaikan itu. Jadi kalau kalian menunda untuk membagi kebaikan dengan orang lain, itu akan jadi kayak bukannya kamu tuh anak Tuhan, kan udah dapat kebaikan dari Tuhan toh, kamu tidak punya alasan untuk tidak membagi itu. Jadi kalau kalian masih berpikir bahwa di tengah kehidupannya kalian sekarang ini Tuhan tidak sayang sama kalian, saya kasih tahu ya, kalau Tuhan tuh sayang banget sama kamu, dan kasih setianya Tuhan itu selalu ada buat kita setiap hari, setiap pagi, selalu baru dan tidak pernah berhenti sampai kamu menutup mata nanti, sampai kita kembali pulang ke Tuhan. Dia tetap sayang sama kita, dia tetap mengasihi kita. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita melakukan kebaikan itu sesuatu yang berat. Itu tidak berat karena Tuhan sudah terlebih dulu kasih kamu. Kayak waktu Cici kasih makanan ke Josh, I give it for free. Saya tidak suruh anak saya bayar untuk permennya itu. Itu saya kasih dia free. Jadi dia bisa share permennya itu, sharing ke tantenya, sharing ke orang lain, karena dia sudah punya, dia sudah dapat free dan dia bisa kasih free. Sama kayak kalian sudah terima dari Tuhan dan kalian bisa kasih ke orang lain, pay it forward ke orang-orang sekitar kalian, mulai dari hal yang kecil. Nah, karena itu kita mau mulai suplemen kita kali ini, kita mau nyanyi satu lagu, kita mau berterima kasih sama Tuhan Bapa kita yang baik, yang mengasihi kita. Jangan lupa kalau kalian mau minta didoain masih bisa tulis di kolom komentar selama kita nanti sharing dan muji Tuhan sama-sama. Mari kita siapkan hati kita ya, nyanyi sama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami punya Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada untuk setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan
buat kasih-Mu dan kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu atas setiap kami. Terima kasih buat sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di suplemen kami yang ketiga ini. Kami bersyukur Tuhan, biar Kau sebentar kami akan sharing firman-Mu, biar Engkau boleh berbicara atas setiap kami. Roh Kudus berbicaralah, biar boleh menjadi rema untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Cek, oke. Halo semua, maaf ya, saya agak grogi. Nggak biasa di depan, ngomong di depan kamera. Ya, eh bagaimana kabar kalian seminggu ini? Gimana yang sekolah? Ya, saya seminggu ini juga boleh dibilang sekolah juga. Karena saya nemeni Joshua sekolah dan pengalaman saya nemeni Joshua, saya jadi respect sama guru TK. Ternyata nggak gampang jadi guru TK sama guru sekolah minggu juga ya. Respect. Iya, eh, kita hari ini akan masih bicarain tema yang sama tentang care dan saya mau pakai ayatnya Kak Glory yang minggu kemarin di Amsal 3 ayat yang ke-27. Saya bacakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saya akan ambil dari yang terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ini eh, nggak tahu kenapa tapi ini lebih greget buat saya yang terjemahan yang ini. Amsal 3 ayat 27 yang terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Jika kau mempunyai kemampuan untuk berbuat baik kepada orang yang memerlukan kebaikanmu, janganlah menolak untuk melakukan hal itu. Sekali lagi, jika kau mempunyai kemampuan untuk berbuat baik kepada orang yang memerlukan kebaikanmu, janganlah menolak untuk melakukan hal itu. Ayat ini eh, berkata bahwa ternyata kebaikan kita itu bukan cuma kita melakukan sesuatu aja yang kelihatannya baik. Ternyata ada orang-orang di sekitar kita itu yang membutuhkan, yang memerlukan kebaikan kita. Jadi nggak cuma kita, oh karena saya anak Tuhan ya, saya harus berbuat baik. Karena itu apa disuruh Tuhan seperti itu. Tapi ternyata enggak. Jauh lebih dalam lagi, ayat ini mengatakan bahwa di sekitar kita ini ada orang-orang yang memerlukan, yang membutuhkan kebaikan kita. Jadi kebaikan kita ini menjadi dampak buat orang, menjadi jawaban buat orang. Nah, yang jadi masalahnya kita ini cenderung untuk memikirkan diri sendiri. Jadi kalau kita baca Alkitab itu banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan supaya kita melakukan sebuah kebaikan, supaya kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik kepada orang. Di Alkitab banyak hal seperti itu. Tidak ada di Alkitab yang mengatakan jadilah orang yang mencintai diri sendiri, jadilah orang yang memikirkan diri sendiri. Tidak ada. Kenapa? Karena itu tidak perlu diajari. Tidak perlu belajar untuk menjadi egois. Itu tidak perlu. Tapi kita perlu belajar untuk berbuat baik. Jadi berbuat baik itu sesuatu yang perlu dilatih, sesuatu yang perlu dipelajari. Karena kadang kita bukannya tidak mau untuk berbuat baik, tapi kita tidak tahu bahwa hal-hal tertentu itu ternyata berbuat baik buat orang lain. Tapi kita merasa itu bukan. Jadi kita perlu belajar. Tadi Cik Nat sudah nyinggung, Joshua itu suka yang namanya permen Yupi Burger. Nah, jadi Yupi Burger itu kan biasa satu bungkus itu. Ini bukan sponsor ya. Iya, ini bukan sponsor ya, ini masukan nih. Ya, permen yang burger tadi itu kan isinya ada yang 2 lapis, ada yang 3 lapis. Jadi tergantung nasib. Kalau pas nasibnya bagus ya dapatnya yang 3 lapis gitu kan. Nah, saya sama Cik Nat itu kita punya rule bahwa Joshua cuma boleh makan permen burger itu sehari cuma 1 kali, tidak boleh lebih. Nah, saya dan Cik Nat itu melatih Joshua untuk dia share dari apa yang dia punya. Tadi Cik Nat sudah menjelaskan ngasih kisi-kisi ya. Jadi saya ngomong sama Jos, papi boleh enggak minta satu? Pertama ya, Joshua ya terima ya, enggak mau dimakan sendiri. Besoknya coba lagi, Jos, papi boleh enggak minta satu?
Nama yang liatin permennya, terus ngeliatin papinya, ngeliatin permennya, dimakan sendiri. Besoknya diulangi lagi, just papi boleh enggak minta permennya? Terus Joshua lihat, diambil, wah ini ada harapan ini. Diambil, sudah dimajukan, ditarik lagi, dimasukin mulutnya lagi. Besoknya diulang lagi sampai dia akhirnya mau sharing gitu kan. Nah, dari hal ini saya tahu bahwa ternyata ketika kita mau share, ketika kita mau berbagi dengan orang itu sesuatu yang perlu dilatih. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dari apa yang kita punya itu kita berikan kepada orang lain. Dan kita cenderungnya akan memikirkan diri sendiri. Kita terima sesuatu, ya kita secara default, secara otomatis kita akan berpikir bahwa ya itu akan habis buat kita aja. Dan di sini dikatakan di ayat ini, jika kau mempunyai kemampuan untuk berbuat baik kepada orang yang melakukan kebaikanmu, janganlah menolak untuk melakukan hal itu. Kita masih hidup dalam daging. Kenapa Tuhan ngomong di ayat ini dikatakan janganlah menolak untuk melakukan hal itu? Berarti daging kita itu ada kemungkinan untuk menahan kita supaya kita bisa berbuat baik. Jadi apa ya? Kita perlu melatih, kita perlu tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Kita harus peka terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, saya ada satu contoh hal-hal simpel yang sebetulnya kita bisa lakukan. Kita nggak perlu modal untuk melakukan hal ini. Saya tahu bahwa di antara kalian semua banyak yang dari kalian belum menghasilkan uang sendiri, beberapa mungkin sudah menghasilkan uang sendiri, tapi kalau sudah menghasilkan uang sendiri, kalian bisa kasih lebih. Tapi ada satu hal yang sebetulnya ini jadi satu kebutuhan juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita secara manusia, yaitu yang namanya apresiasi. Kita sering lupa kalau kita mau ngomong kita care, kita yang ada di kepala kita tuh ya bagi sesuatu yang berwujud dan mungkin membutuhkan modal dalam arti butuh duit gitu kan. Tapi ada satu hal yang sebetulnya ini hal yang cukup penting karena manusia itu butuh yang namanya apresiasi. Simpelnya seperti ini, apresiasi nggak cuma sekedar apa ya? Kalau bahasa saya tuh tingkatannya lebih tinggi. Contohnya seperti ini, saya punya seorang karyawan. Ketika dia selesai bekerja, saya selalu ngomong satu kata, thank you. Terima kasih ya Mas Imam. Saya selalu ngomong seperti itu. Kenapa? Karena saya mau mengapresiasi dia. Kalau boleh dibilang, perlu nggak sih saya ngomong itu? Ya nggak perlu. Dia kerja, saya bayar kok. Bukannya dia melakukan tugasnya itu cuma-cuma, enggak loh. Saya bayar. Tapi saya melakukan apresiasi, sesuatu yang lebih. Saya ngomong, thank you ya Mas Imam. Kenapa? Karena saya mau mengapresiasi dia. Dan saya yakin kalian semua juga bisa melakukan hal seperti itu. Kalian bisa mulai care dengan apa? Dengan mengapresiasi. Karena di sekeliling kita nih, apalagi pandemi sekarang banyak orang-orang yang mereka mungkin down, mereka butuh semangat karena hidup gak gampang, mungkin orang tua kalian, mungkin kakak adik kalian, bahkan kalau saya mau beri jujur, mungkin guru-guru kalian. Mungkin kalian stres dengan sekolah kalian bosen belajar ngadepin handphone, ngadepin laptop atau iPad dan sebagainya. Belajar ngeliatin itu jenuh dan sebagainya. Percayalah, guru kalian juga merasakan hal yang sama. Kalau kalian ngomong stres sih, sekolahnya tidak enak, tidak ketemu orang dan sebagainya, percayalah guru kalian juga mengalami hal yang sama. Malah mungkin lebih parah. Mungkin ada di antara guru kalian yang cuma terima gaji cuma separuh, nggak tahu, atau mungkin cuma 70%, at least nggak full terima gajinya. Dan guru kalian harus memenuhi kebutuhan, harus pengeluaran tetap sama, pendapatan berkurang. Guru kalian juga mengalami hal seperti itu. Guru kalian juga mungkin punya anak-anak yang sama stresnya seperti kalian. Jadi kita bisa mulai menjadi berkat dengan mengapresiasi. Mungkin ketika sekolah selesai, kalian say thank you sama guru kalian. Kemarin sih Cinat ngomong kita mau buat movement gitu kan. Bagus juga movement. Misalnya bikin tulisan di Instagram, di story itu ya, thank you Pak Sapa gitu, thank you Pak Yel gitu, terus
Difoto terus di tag ke teman kalian. Ya ini sebagai salah satu bentuk apresiasi lah buat guru kalian. Kemudian kepada orang tua kalian, saya thank you buat mereka sekarang lagi berjuang. Nggak tahu, ya puji Tuhan kalau orang tua kalian tidak mengalami goncangan dalam finansial ataupun pekerjaan gitu. Tapi kalau yang mengalami goncangan, mereka sekarang mungkin lagi survive, gimana berjuang gitu. Kalian jangan sampai berpikir bahwa ya kan aku anak, ya memang kewajibannya orang tua untuk memenuhi kebutuhanku. Ya itu tidak salah juga. Tapi kita harus kasih nilai lebih, dimana kita coba belajar untuk apresiasi orang. Thank you, terima kasih, good job, semangat. Itu sesuatu hal yang sangat simpel dan sangat murah. Sesuatu yang sangat murah, sangat gampang untuk dilakukan. Tinggal kita tulus apa enggak. Saya pun juga belajar. Saya juga saya termasuk orang yang modelnya ketika saya terima sesuatu baru saya bilang thank you. Bukannya ketika saya keluar sesuatu saya bilang thank you. Contoh, tukang parkir. Saya belajar dari Cik Nat. Saya tuh enggak pernah ngapain ngomong terima kasih sama tukang parkir. Ngapain ngomong thank you sama orang yang kalau kita di restoran terus pelayannya nganterin makanan, ngapain kita bilang thank you? Mau kita bayar kok, kita keluar duit kok. Kenapa kita ngomong terima kasih gitu kan? Tapi saya belajar dari dia bahwa itu bukan soal masalah ketika kita dapat sesuatu terus kita bales, itu bukan. Tapi itu soal apresiasi, bagaimana kita mengapresiasi apa yang dilakukan. Dan terus terang, ketika kalian melakukan hal itu, kalian akan lihat muka orang itu beda. Oh iya Pak, sama-sama, sumringah. Itu tuh sudah satu hal yang kalian membuat sesuatu yang berbeda dalam hidup kalian dan dalam hidup orang itu. Jadi saya hari ini simpel aja sih, bahwa ayo jangan menunda, jangan menolak untuk melakukan perbuatan baik. Kalian bisa. Jangan berpikir bahwa nek bahasa orang itu mengkilai. Jangan ngilai diri kalian, aku belum kerja, aku masih sekolah dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kalian lakukan. Cuma mungkin kalian tidak tahu aja, bukannya tidak mau, tapi karena kalian tidak tahu, jadi kalian tidak melakukan. Sekarang karena kalian tahu bahwa apresiasi itu adalah bagian dari care, silakan dilakukan. Jadi saya hari ini simple, tidak lama. Jadi saya mau ngomongin itu aja. Silahkan dipraktekkan. Kalian bisa buat movement apapun, yaitu tadi idenya Cik Nat juga. Silahkan kalau kalian mau lakukan, bikin tulisan itu kan foto kalian kayak apa? Terima kasih apa? Kalian buat sesuatu yang gokil lah, yang membuat suasana belajar itu jadi berbeda gitu. Ya ini kalian silahkan, kalian punya ide apapun silahkan dilakukan. Yang penting kalian belajar untuk mengapresiasi orang. Oke? Yuk, mari kita berdoa. Itu ada yang mau didoakan apa enggak? Oke. Yuk, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk sore malam hari ini. Kami boleh belajar Tuhan, untuk kami care dengan orang, kami mau membantu orang, kami mau menjadi jawaban atas pergumulan orang lain Tuhan. Kami mau hidup kami enggak cuma fokus pada diri kami sendiri, tapi kami mau juga kami juga melihat orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Dan kami mau mulai dari hal yang simpel, hal yang sangat sederhana, yaitu bagaimana kami mau mengapresiasi orang. Kami mau mengucapkan terima kasih mungkin kepada orang tua kami, kepada kakak adik kami yang membantu, atau mungkin juga kepada guru kami Tuhan, atau kepada teman-teman, kepada siapapun orang-orang sekitar kami. Kami mau berusaha Tuhan untuk kami say thank you, mungkin ke Bapak Gojek, ke Bapak Grab, kurir paket yang mengantar dan sebagainya. Kami tahu bahwa mereka melakukan itu dengan baik dan kami mau mengapresiasi setiap mereka Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jadi jangan lupa minggu ini kita belajar untuk mengapresiasi, oke? Kalau kalian setuju sama kita, setuju dengan pemikiran kita, yuk kita start appreciate orang-orang yang di sekitar kita. Kenapa kok tag ke teman kalian? Supaya teman kalian juga ikut belajar mengapresiasi orang lain. Karena apresiasi itu sesuatu yang semua orang bisa lakuin. Cuma kalian mau atau enggak. Jadi mari kita apresiasi orang-orang sekitar kita, dari yang paling dekat sampai yang paling jauh. Jadi selamat sore. Kalau kalian setuju jangan lupa apresiasi untuk minggu ini. Bye-bye. Bye-bye.